Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku ikut kursus baking. Makanya kalian jangan khawatir. Masakan di video-video aku itu semuanya sudah melalui tahap sering aku masak atau juga melalui kursus-kursus seperti ini. Jadi bukan resep-resep abal-abal yang ngawur-ngawuran ya. Kalian tonton video ini sampai selesai karena yang aku tayangkan di sini semuanya adalah poin-poin penting dalam dunia perbakingan. Juga bukan aku yang ngomong, semuanya ada narasumbernya dari chef. So, ikutin terus kegiatanku hari ini. Cus. Begini ibu kan di rumah pakai aneka macam ya. Nah, pakai aneka macam bumbu tabur ya. Misalnya buat apa? Ketan, terus cireng, ya. Terus pentol, ya. Ini kita bisa bikin roti. Ikuti resep yang ada di situ, pasti dijamin 100% jadi. Yang enggak jadi satu, karena perasaannya terpisah. Ya, kita dilaluin pakai air. Kalau misalnya biasa bolunya atau rotinya apa? Kering, terus keras karena dari coklatnya, karena basicnya roti yang hari ini kita bikin itu resepnya benar roti itu yang lembut punya. Cuma karena kita pakai topping kan nggak seru ya, ibu-ibu ngeliat kok rotinya gepeng-gepeng, kok rotinya penyok. Nah, bagaimana kenapa kita bikin yang kokoh, di luarnya pakai topping kelapa sama meses, itu udah berat itu. Terus belum di atasnya tambahkan krim lagi, dia jauh lebih berat. Di dalamnya ada keju. Keju itu kan dia lebih apa ya? Bisa meleleh, lumer. Kalau misalnya rotinya dia tidak kokoh, dia akan lebar ke kesal. Ya. Saya tidak menggunakan susu. Jadi saya menggunakan ini. Kenapa saya tidak pakai susu bubuk? Karena susu bubuk itu kalau buat di roti itu bikin kering. Kenapa? Untuk menyerap kelembapan. Emang rasa susunya enak, tapi dia bikin menyerap. Jadi maka kenapa roti yang menggunakan susu bubuk itu pasti dia jauh lebih kering. Kenapa? Di sini saya menggunakan fiber cream. Fiber cream ini dia aslinya base-nya dari sari pati singkong. Lebih gurih dan bisa pengganti santan juga. Dan yang kedua adalah satu hal. Sponsor lewat ya. Satu lagi, digunakan fiber cream, dia bikin roti itu lebih kaya akan rasa. Ya. Terus yang satu lagi yang penting bikin produk itu jauh lebih enak. Kenapa? Satu produk bisa bikin berbagai macam, bisa bikin kopi, bikin bolu, bikin ya. Dikit lagi. Ya. Jadi warnanya ya. Esnya ini Tahan 2 sampai 3 hari. Ini suhu ruang ya. Kalau di kulkas kalau gunakan air itu bisa jauh lebih lama. Susu lebih cepat berubah rasa. Satu yang harus diperhatikan ibu, botolnya apakah itu dibersihkan atau tidak. Kedua, tangan kita pada tutup botol itu sudah terkontaminasi. Karena kenapa? Kalau mau memang benar-benar bikin minuman yang bagus tahan lama, botol itu harus dipakai air hangat. Tutupannya juga, tetapi setelah dicuci kita nggak boleh nyentuh langsung pakai tangan, pakai jepitan. Nih, coklat bubuk yang ada di Indonesia itu terbagi 2 jenis, high fat sama low fat. Low fat itu biasa bikin untuk apa? Bikin biskuit. Itu paling bagus, bikin cookies itu bagus. Sedangkan high fat itu biasa untuk di bolu atau di roti. Ya, sama ini di bolu kukus juga bisa, tapi yang high fat. tapi kan biasanya kita kalau beli nggak pernah dikasih tahu. Nah, ini saya kasih bocoran. Harus tanya sama orang tokonya, ini coklat bubuknya high fat atau low fat.
Kalau orang tua yang nggak tahu, ibu langsung ngomong high fat 22 sampai 24, low fat itu 10 sampai 12% kandungan lemaknya. Padahal pegawainya kan nggak tahu. Tambah nggak ngerti katanya persen. Berapa persen? Enggak. Low fat 10 sampai 12, high fat 22 sampai 24. Nah ini biar ibu nggak penasaran ya. Di rumah kan punya coklat empuk. Ya. Ibu timbang air 100 gram atau air hangat separuh aja campur. Ibu tuang coklat bubuk 1 sendok, ibu aduk ya. Terus habis itu ibu dingin. Apakah nanti di atasnya dia ada endapan fat atau dia encer? Ngambang itu kan? Ya, lemak, betul. Betul, itu yang disebut high fat. Tasnya itu bikin kulit double, yang kedua bikin keras. Ya. Aku belum. Olesannya pakai Fabiola saja. Yo, saya potong yo ini roti mekar. Bikin roti nanti yang harus diperhatikan adalah teknik penuangannya. Ya, itu kunci utama. Kenapa saya bilang itu adalah kunci utama? Karena kebiasaan ibu kalau bikin roti, garam suka dimasukin dulu. Itu bikin pertama roti tidak mengembang dengan bagus ya. Terus yang kedua, elastisnya adonan dia tidak akan dapat. Ini walaupun terbuka dia tidak kering. Ya. Dan gini pun di bulat-bulat itu. Ya, oke. Sambil nunggu kakak Sheni, Chef Sheni. Ada netizen. Oh gini. Saya potong kita biar coba. 25. Kenapa? Karena Kalau mini 25 gram. Dia akan menutupi sosis, jadi nggak kelihatan sosisnya. Kalau gede 40 gram. Kalau yang dibentuk ini loh saya, bulat-bulat sosisnya ditempel-tempel. Oh, bukan. Ibu kalau Ya, pakai itu ya dibulatin, itu adonannya harus 60 gram, lebih gede. Karena untuk mendapatkan motif bulatnya. Hah? Saya sosisnya kecil. Tuh, Dua sosis yang gede. potong-potong. Terus ibu akan tekan terlalu banyak. Nah, Ya, sehingga ini uang. Saat nanti dipanggang dia akan kelihatan kejunya pecah jelek. Ya. Nah, makanya kenapa saya bilang kita harus lihat filling yang kita gunakan itu berapa besar, berapa banyak. Ya. Karena itu yang menentukan. Terus sama kedua adonannya. Ya. Ya. Itu kan. Oke, gini. Betul. Kenapa? Bahan utama dari roti adalah tepung terigu dan air. Ya. Telur opsional. Karena aslinya resep roti itu hanya di HPP tepung terigu, roti ragi, tidak lebih gula, dari garam, 600 fat, dan perak. air. Hanya 6. Kalau ada yang bilang lebih berarti dia bohong. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena basicnya roti itu hanya pakai tepung Yang terigu, mahal adalah filling. gula, ragi, ya, ragi, fat, sama apa? Air. Ya. Susu bubuk itu hanya opsional. Telur hanya bahan tambahan. Ya. Kenapa tujuan biar kita jangan sampai bikin roti mau enak, tapi nanti pas jualan kok udah laku, sudah mahal, nggak utuh. Ya. Jadi kenapa? Ibu lihat saya bikin tadi cuma pakai 1 telur, adonannya seperti apa, ya. Tujuan biar bisa benar-benar kita sama-sama belajar jangan sampai gagal untuk bikin roti, ya. Ini tadi airnya 250 itu semua tasnya. Enggak ya. Nah, sekarang chefnya lagi membentuk roti sosisnya.
Nih, yang membedakan apa nih? Harganya. Proteinnya. Proteinnya. Protein itu apa? Glutennya. Glutennya sebenarnya. Ayo. Oke, sambil dulu boleh saya cek. Oke, ini langsung lanjut ke menu yang keempat. Kita bikin matcha jisoo. Matcha jisoo. Jadi untuk di lapisan bawahnya itu kita pakai yang matcha. Di sini saya sudah siapkan telur sama gula pasir. Ini kita kocok sampai mengembang. Mau bikin bolu yang bagus, ingat adalah pertama telur, ya, telur sama gula sama yang emulsifier itu biasa diaduk dulu jadi satu, ya. Kunci utama, kenapa? Karena biasa nanti kalau misalnya sudah diaduk tercampur rata, pernah nggak bikin kue, gula pasirnya atau gula halusnya ada di atas kue, Iya, kayak apa itu? kayak bintik-bintik, Iya. ya. Kedua, ingat gula pasir atau gula halus atau gula kastrol yang kita gunakan itu beda-beda. Kenapa? Gula pasir yang biasa kita temukan di pasaran itu yang butirannya putih, kecil. Tetapi gula yang benar-benar paling bagus itu gula butiran kasar. Apa? Ya, kenapa saya bisa bilang itu? Yang halus itu khusus untuk industri. Tapi karena harganya murah, kita beli di situ. Tapi yang mau betul-betul bagus itu gula butirannya yang kasar. Bedanya jauh. Ya. Oke, kenapa di stepnya beda? Karena biasanya kan kita harus siapin dulu coklatnya. Karena kita kan butuh waktu supaya dia nggak terlalu panas juga waktu dicampur. Jadi kita lelekan dulu, kita sisihkan dulu, baru kita lakukan mixernya. Gitu. Karena gini, telur kalau terlalu panas ya, kena panas dia akan matang. Wes pulang ceplok toh. Ya. Kenapa di Indonesia Timur? Karena di sana susah untuk mendapatkan tepung terigu protein tinggi sama sedang. Mereka gunakan tepung terigu protein serbaguna. Itu susahnya minta ampun. Jadi maka kenapa di Indonesia itu ada 4 jenis tepung terigu. Tepung terigu serbaguna itu biasa dipakai untuk bikin donat atau campuran di roti juga. Ya. Kenapa? Kembali saya bilang, di Indonesia terlalu banyak tepung terigu dengan berbagai macam jenis merek. Kandungan juga beda. Tetapi ingat, fungsinya buat apa? Kenapa saya bisa bilang itu? Indonesia Timur, daerah Biak ataupun Sorong, kalau kapal itu nggak merapat selama 6 bulan, harga melonjak tinggi. Cabai 5 biji itu harga 20.000. Ya, semua pasar pangsanya dari Surabaya, Kalimantan, Manado, Makassar. Barang baru bisa nyampe ke sana, termasuk telur. Termasuk telur, ya. Termasuk telur. Kenapa? Di sana susah, sulit banget. Saya sudah ke Jayapura, Biak, Sorong, Manokwari, semua barang itu semua dari Pulau Jawa. Itu susahnya. Kenapa? Mereka biasa menggunakan tepung terigu. Iya, benar. Ini kita aduk cream cheese mix sama gula halus sampai lembut. Nah, ya ibu gini, misalnya ibu gak punya gula halus nih ya, apakah saya bisa pakai gula pasir? Bisa. Cuma bukan blender, kan ada susunya tuh, pakai susu. Nah susunya itu kan diangetin, nanti masukin gula pasir, ya, siap. Kayak gitu. Ya. Ini sudah lembut, kita masukkan susu cair sama telur. Dimasukkan, diaduk rata. Campur. Telur sama susu cair jadi satu. Antero.
Terus yang terakhir kita masukkan tepung terigunya sama maizena honey cendrawasih. Kita masukkan, kita mixer lagi sampai rata, terus udah jadi. Nanti kita taruh di atasnya. Kalau di atas itu Iya, terus Oh iya, Be, sudah jadi. Langsung dihidangkan. Sudah jadi. Nah, sudah jadi. langsung baca langsung untuk orang. Kita tuangkan di atasnya. Udah ambles ya? Udah ambles, aman. Karena adonan bawahnya sudah kokoh. Itu memang adonan bawahnya dibiarkan kan? Kalau misalnya langsung nggak masalah sih. Nah, ini tinggal kita panggang di oven suhunya 160 derajat sekitar 45 menit. Nah kalau bentar Chef, itu berapa gram, Chef? 28 ring roll kecil juga ada. Jadi kalau ibu-ibu mau cari produk-produk yang Alpindo jual, bisa langsung ke toko sini. Ada yang gampang copot. Iya, lemnya. Olehnya. Masnya nggak kuat sampai bersandar. Chef, kejunya berapa gram, Chef? Chef, fillingnya berapa gram itu? Fillingnya berapa gram? Pilihnya saya pakai 17. Oke, siap. Sama kayak tadi. Kalau saya Feeling. Biasanya berapa 17? Iya. 17 gram. Ya. 28. Dok. Anjingnya berapa? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti aku akan meribek semua resep ini ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. See you.